siapa orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Apalagi yang dihina dan dilecehkan ini adalah utusan Allah, kekasih Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat 57 surat Al-Ahzab Allah mengatakan apa? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa ulaika lahum adzabun azim. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kalau Allah saja tidak mau memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka yang menghina Allah dan Rasulnya, maka kita umat yang beriman kepada Allah juga tidak bisa memberikan rahmat dan kasih sayang itu kepada orang-orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menghina, tidak boleh, apalagi kita sebagai orang beriman ini membiarkan orang bebas menghina, melecehkan Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad sebagai nama yang diolok-olok, nama yang dilecehkan. Ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan, oh itu kan hanya sekedar nama Muhammad itu. Kalau kita pakai nama Muhammad pada diri kita, anak kita, itu tanggung jawabnya besar. Kalau ada yang pakai nama Muhammad tapi kerjanya korupsi, itu orang terlaknat. Kalau ada orang pakai nama Muhammad tapi dia berzina, itu namanya orang terlaknat. Kalau ada di antara kita pakai nama Muhammad tapi dia kerjanya bermaksiat, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, itu betul-betul orang yang terlaknat. Tapi yang lebih daripada itu adalah kalau ada orang yang sengaja menjadikan nama Nabi Muhammad SAW ini sebagai bahan olok-olokan, maka ini sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quranul Karim. Perbuatan kotor, perbuatan jahat, dosa itu induknya adalah minuman keras. Orang bisa berzina karena minuman keras. Orang main judi pasti diiringi dengan minuman keras. Orang mencuri juga karena di bawah pengaruh minuman keras. Orang mencuri harta orang tuanya, bahkan tega membunuh saudara, membunuh istri, membunuh orang tua juga karena minuman keras. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada yang memberikan sayembara, memberikan hadiah minuman keras bagi yang namanya Muhammad, berarti ini jelas bukan hanya pelecehan kepada nama Nabi Muhammad SAW, tapi juga pelecehan terhadap ajaran Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min zalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah masjid apa ini saya? Babur Rahmah. Mohon maaf.
Hadirat jamaah Masjid Babur Rahmah yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, diizinkan untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka, dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita duduk sebentar untuk niatkan i'tikaf, duduk di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu keberkahan buat kita, membuka pintu rahmat, membuka pintu maghfirah, dan membuka jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir singgah di taman surga itu. Apa itu taman surga di dunia ya Rasulullah? Hiya majalisul ilmi, dan riwayat lain adalah majalisul dzikri, yaitu taman-taman yang di dalamnya dijelaskan tentang ilmu-ilmu Allah, tentang ilmu-ilmu kitabullah, ilmu-ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita menggabungkan dua kemuliaan dan dua keutamaan di masjid ini, yaitu kita melaksanakan ibadah salat subuh yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan juga kita mendapatkan kemuliaan untuk duduk di taman surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berselawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Sebentar tadi imam kita di rakaat yang pertama baca satu ayat yang sangat penting. Apa ayatnya? Masih ingatkah tadi Bapak Ibu? Hah? Tidak ingat. Ingatnya waladhdallin saja. Tadi salah satu ayat yang dibaca adalah inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah sejak menciptakan menciptakan langit dan bumi ini, sejak awal penciptaannya Allah telah menetapkan jumlah bulan dalam satu tahun perjalanan matahari itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu yang dimulai dengan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Muharram bulan yang pertama, Zulhijjah bulan ke-12, itu ada 4 bulan yang istimewa. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk kita bermaksiat. Maksiat dilarang dan diharamkan lebih khusus dan ditekankan pada 4 bulan ini, yaitu apa? Thalathun mutawaliyat. Yang pertama adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, adanya setelah bulan Syawal, kemudian Zulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Wa wahidun fardun, 1 bulan itu nyempil, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Maka 4 bulan ini mari kita siapkan diri kita. Kita jangan hanya mempersiapkan diri untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, lalu kita abai, kita lalai dengan 2 kali 10 hari di bulan yang lainnya, yang termasuk Ashhurul Hurum,
yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, ada 3 jenis 10 hari yang dimana kita ini haruslah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan amal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena di dalam 1 tahun ini ada 10 malam yang istimewa, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ini jangan kita lupakan, insya Allah. Kalau kita 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang kemarin itu kita beristihad, kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk meraih pahala, meraih ridha Allah, meraih Lailatul Qadar, maka kita siapkan diri kita pula tanggal 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan 10 hari ini. Wal fajri walayalin ashrin. Betul? Surat Al-Fajr, ya. Demi waktu fajar, ini waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Subhanallah. Apa objek waktu, tempat dan benda yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sebuah keagungan, sebuah keistimewaan yang tidak ada pada waktu, tempat dan benda yang lainnya. Kalau Allah sudah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, maka ini menunjukkan keutamaan waktu subuh. Ya, waktu subuh ini luar biasa. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya satu, kata Nabi SAW, burikat li ummati fi bukuriha. Umatku senantiasa hidupnya, rezekinya diberkahi dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh ini. Insya mudah-mudahan kita yang hadir di sholat subuh ini berjamaah, mudah-mudahan rezeki kita makin bertambah. Amin. Makin tambah berkahnya, bertambah untuk beribadah kepada Allah, tambah berkah untuk taat kepada Allah, tambah berkah untuk bisa melaksanakan kita ibadah haji ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah bersumpah dengan apa? Walayalin ashrin, dengan hari-hari yang 10. Ya, ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Allah bersumpah di dalamnya. Berarti menunjukkan apa? Kemuliaan dan keutamaan, ya, yang ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kenapa demikian? Karena Allah menyuruh kita untuk memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah lebih daripada hari-hari yang lain. Bukan hanya ingat di dalam hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi harus dilisankan, dizikirkan, diucapkan, dilantunkan. Ingat kepada Allah, zikrullah ini di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu berdasarkan nas ayat di dalam Al-Quranul Karim, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah menyebut 10 hari ini adalah hari-hari yang termaklum, hari-hari yang dikhususkan untuk mengingat Allah. Makanya kita baca takbir, tahlil, tahmid di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagaimana tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini begitu mulia di mata Allah
Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, limakani ijtima'i ummahatil ibadati fiha. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, disitulah berkumpulnya induk-induk ibadah kepada Allah. Apa itu? As-salah, was-siyam, was-sadaqatu, wal-hajju, wala yata'atta dzalika fi ghairiha. Karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada di situ keutamaan kemuliaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu, selain itu ada enggak? Ada. Tapi di bulan 10 hari pertama Zulhijjah ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa. Puasa sunnah, terutama puasa tarwiyah dan Arafah. Kalau puasa tarwiyah Nabi belum melaksanakan, tapi beliau sudah berniat untuk melaksanakannya. Itu tarwiyah, tanggal 8 bulan Zulhijjah. Ketika jamaah haji sudah ambil miqat, sudah ambil ihram untuk berniat haji, maka kita juga disunnahkan untuk puasa. Dan yang paling istimewa lagi adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Yang kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Aku, kata Nabi SAW, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa-dosa 1 tahun berikutnya. Alhamdulillah. Wassadaqah, jangan lupa bersedekah. Sedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajju, dan haji, karena tidak ada pelaksanaan ibadah haji kecuali hanya ada di bulan Zulhijjah. Rukun haji, rukun haji itu yang paling utama adalah wukuf. Kemudian Jumratul Aqabah itu ada, dan tawaf ifadah itu adanya di mana? Adanya tanggal 9 dan 10 bulan Zulhijjah. Maka ayo banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa sunnah, sedekah. Di sini teman-teman kita sahabat muslim menawarkan kepada kita, memberikan kesempatan buat kita untuk berlomba-lomba untuk bersedekah, terutama di bulan Zulhijjah, buat wakaf Quran, buat bikin bangun pabrik roti di Palestina, memberikan makan kepada orang yatim, anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada tahanan-tahanan yang disiksa, yang dijajah oleh bangsa Israel. Kita wajib untuk membantu mereka sebagaimana firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kalau kita memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada tawanan-tawanan perang. Saudara-saudara kita umat Palestina yang ada di Palestina ini, mereka ini tertawan. Mereka ini mujahidin, mereka ini pejuang-pejuang agama Allah, mereka ini murabitun yang senantiasa menjaga kehormatan Masjidil Aqsa dan memakmurkan Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa ini betul-betul sekarang dalam ancaman. Masjidil Aqsa mau dihancurkan, dirobohkan. Mereka Yahudi ini tiap tahun merayakan pada tanggal 29 Mei itu merayakan kemenangan mencaplok Masjidil Aqsa tahun 69. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Dan mereka sudah punya planning, rencana besar yang diwujudkan sejak tahun 2017 sampai sekarang ini. Mereka ingin ambil alih Masjidil Aqsa, mereka ingin usir orang-orang yang salat di Masjidil Aqsa, mereka ingin kuasai dan akan menghancurkan Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi. Terus habis dihancurin mau diapain Pak Ustadz? Itu mau dibangun Haikal Sulaiman, mau dibangun Solomon Temple. Solomon Temple ini
itu hanya isapan jempol, hanya rekayasa bangsa Yahudi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Memusyrikkan Allah, ya, untuk mengganti rumah Allah, yaitu Masjidil Aqsa ini, dengan simbol-simbol kemusyrikan, simbol-simbol jahiliyah. Itulah tahrif yang mereka lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama pesan saya kepada hadirin semuanya, jamaah, adalah ayo tingkatkan amal ibadah kita, amal saleh kita di bulan Zulhijjah. Nggak bisa haji Pak Ustadz, kita banyak bersedekah. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, sedekah untuk wakaf Quran, sedekah untuk macam-macam. Ya, tidak bisa haji Pak Ustadz, ayo kita perbanyak apa? Puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal. Yang kedua, ya tadi agak santai, ya, tentang ibadah. Yang kedua ini agak sedikit ngegas, ya. Alhamdulillah kita kemarin mendengar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ibrah pelajaran penting bagi kita semuanya. Bagi kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang kita muliakan, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi kekasih Allah. Namanya selalu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nama satu manusia di atas muka bumi ini yang namanya paling banyak disebut, ya, oleh orang Islam. Namanya dikumandangkan membahana di seluruh alam semesta ini. 5 kali kita menyebutnya dalam azan, bersanding dengan syahadat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin mengumandangkan azan. Tidak akan sempurna azan itu kalau kita tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu nama Nabi Muhammad SAW ini adalah nama yang sangat suci dalam Islam, nama yang sakral. Sebaik-baik nama yang diberikan kepada anak kita, kata Nabi SAW, adalah Abdullah wa Abdurrahman, hamba Allah dan hambanya Ar-Rahman, yaitu dengan menggunakan Asmaul Husna. Dan yang kedua, nama terbaik buat anak-anak kita adalah namanya para nabi dan rasul. Ini yang harus kita jaga. Kita jaga kesuciannya, kita jaga kesakralannya. Jangan sampai ada, ya, kita mendiamkan orang-orang yang menghina dan melecehkan nama para nabi dan rasul. Karena mereka ini adalah juru bicaranya Allah. Mereka ini adalah turjuman, juru terjemahnya apa yang disampaikan oleh Allah berupa wahyu kepada umat manusia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah perbaikan, risalah iman, risalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia-manusia suci ini harus dan wajib kita jaga kehormatannya. Kalau dalam Al-Quran surah At-Taubah, ya, Al-Quran di dalam surah, mohon maaf, Al-Ahzab ayat 57-58 itu tegas, ya, melarang kita untuk menyakiti Allah, melarang kita untuk menyakiti Rasulullah, dan melarang kita untuk menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Menyakiti manusia biasa saja,
menghina manusia biasa saja kita dilarang oleh Allah. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Kata Allah, siapa orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, padahal mereka tidak melakukan kesalahan, bighairi maktasabu. Kalau kita menuduh, kita memfitnah, kita menyakiti, kita melecehkan, kita menghina orang-orang beriman dan laki-laki perempuan yang tidak bersalah, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka itu berarti kita telah melakukan perbuatan apa? Perbuatan jahat, perbuatan dusta dan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dihina dan dilecehkan ini adalah utusan Allah, kekasih Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat 57 surat Al-Ahzab Allah mengatakan apa? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa ulaika lahum adzabun azim. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, ya. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kalau Allah saja tidak mau memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka yang menghina Allah dan Rasulnya, maka kita umat yang beriman kepada Allah juga tidak bisa memberikan rahmat dan kasih sayang itu kepada orang-orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memang tidak pantas mendapatkan rahmat, tidak pantas mendapatkan kasih sayang Allah, apalagi mendapatkan kasih sayang dari manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh menghina, tidak boleh, apalagi kita sebagai orang beriman ini membiarkan orang bebas menghina, melecehkan Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad sebagai nama yang diolok-olok, nama yang dilecehkan, ya. Tidak benar kalau ada yang mengatakan, oh itu kan hanya sekedar nama Muhammad itu, ya. Kalau kita pakai nama Muhammad pada diri kita, anak kita, itu tanggung jawabnya besar. Kalau ada yang pakai nama Muhammad tapi kerjanya korupsi, itu orang terlaknat. Kalau ada orang pakai nama Muhammad tapi dia berzina, itu namanya orang terlaknat. Kalau ada di antara kita pakai nama Muhammad tapi dia kerjanya bermaksiat, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, itu betul-betul orang yang terlaknat. Tapi yang lebih daripada itu adalah kalau ada orang yang sengaja menjadikan nama Nabi Muhammad SAW ini sebagai bahan olok-olokan, maka ini sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quranul Karim. Ini ciri orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik ditegur dengan keras oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Taubah ayat 65. Apa firman Allah? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka pasti akan mengatakan, kami hanya apa? Bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, ini ayat apa sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya, sebab turunnya, Bapak Ibu rahmati Allah, dulu ketika perang Tabuk, ya, Nabi mengumumkan wajibnya jihad di jalan Allah menuju Tabuk. Untuk apa? Untuk melawan kezaliman
tentara-tentara Romawi yang ada di perbatasan negeri Syam, yang banyak berbuat kerusakan, berbuat fasad, dan mengancam dakwah Islam di Jazirah Arabia. Tahu bagaimana perang Tabuk itu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika penduduk Madinah sedang mengalami masa-masa sulit, sedang krisis ekonomi, mereka kurang pangan, mereka kurang harta, mereka sedang menunggu masa panen. Ini masa panen, belum ada hasil daripada panen mereka ini, sedang masa sulit. Masya Allah, musim panas lagi, panasnya luar biasa. Ya, kalau sekarang jamaah haji sudah merasakan panasnya di Makkah, sudah ada di atas 40 derajat Celcius. Kalau kita di Makassar saja 32, 35 sudah kepanasan. Ya, saya pulang kalau dari sini, kalau setiap safari dakwah, anak saya bilang, abah ini mukanya belang-belang. Ya, dari leher ke atas hitam, dari leher ke bawah putih katanya. Ya, itu belang, itu baru 35 derajat. Tapi ini sudah di atas 40 derajat Celcius. Subhanallah. Di masa-masa yang sulit itu, Rasulullah perintahkan sahabatnya, ayo siap-siap kita akan berjihad. Kita akan pergi ke Tabuk di utara Madinah. Ya, beliau Nabi SAW berjalan menuju ke arah negeri Syam. Di negeri Yordania, disitulah akan berhadapan dengan tentara-tentara Romawi. Apa kata orang munafik? Muhammad sedang ngigo. Muhammad sedang berhalusinasi. Dia mimpi ingin menaklukkan istana-istana, ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan besar yang tidak mungkin dia lakukan karena umat Islam itu lemah. Mana mungkin bisa mengalahkan Romawi, sebuah negara adidaya kekaisaran imperium dunia yang sedang berkuasa di dunia ini. Muhammad sedang mimpi di siang hari. Ya. Lalu Allah mengabarkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, itu orang-orang munafik mengolok-olok engkau ya Muhammad. Maka apa kata Nabi SAW? Ditanya, wala in sa'altahum, kenapa kalian mengatakan begitu? Maka orang-orang munafik menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini Muhammad ya mengatakan begitu hanya main-main saja, enggak serius. Ya, jangan ambil hati. Jangan ambil serius. Jangan terlalu serius menanggapi gurauan candaan kami. Kami hanya bercanda. Tidak. Kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian akan mengolok-olok ya Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kalian dari siksa api neraka? Kita nggak boleh menghina Allah, kita nggak boleh menghina ayat-ayat Allah. Al-Quran dihina, kita harus marah. Al-Quran dibakar, dirobek-robek seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di barat, kita harus menunjukkan protes kita, kemarahan kita, tapi kemarahan yang terukur. Jangan kita berbuat anarki. Umat Islam pantang membela agamanya dengan cara-cara anarkisme. Tidak, bukan kekerasan yang kita lakukan, tapi mereka yang menunjukkan kekerasan terhadap agama Islam ini. Mereka yang telah memperolok-olok agama Allah ini, mereka yang telah menghina Allah dan ayat-ayatnya, juga menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana mungkin kita buat pengumuman siapa yang namanya Muhammad dan Maria, dia akan mendapatkan gratis 1 botol minuman keras tiap malam Jumat pula. Sudah menggunakan simbol malam Jumat. Ini malam yang disucikan, malam yang disakralkan oleh umat Islam. Khairu yaumin tala'at fihi syams. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Sebaik-baik malam adalah malam Jumat. Maka kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi.
Suratul Kahfi dibaca untuk apa? Melindungi kita dari fitnah Dajjal. Nah, kalau ada orang yang menghina, mengolok-olok Nabi Muhammad dengan menggunakan simbol malam Jumat atau hari Jumat, padahal kita disuruh oleh Nabi, disunnahkan Nabi membaca surat Al-Kahfi, berarti orang-orang itu adalah Dajjal. Betul? Ini Dajjal. Ya, Dajjal itu senantiasa bekerja untuk apa? Melemahkan iman orang-orang yang beriman, menjauhkan umat Islam dari agamanya. Mereka selalu membuat gambaran yang hak itu batil, yang batil itu hak. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan nama Nabi Muhammad, kemudian mau diberikan hadiah berupa minuman keras yang dilarang dalam Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW menyatakan al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induk dari semua perbuatan jahat. Perbuatan kotor, perbuatan jahat, dosa itu induknya adalah minuman keras. Orang bisa berzina karena minuman keras. Orang main judi pasti diiringi dengan minuman keras. Orang mencuri juga karena di bawah pengaruh minuman keras. Orang mencuri harta orang tuanya, bahkan tega membunuh saudara, membunuh istri, membunuh orang tua juga karena minuman keras. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada yang memberikan sayembara, memberikan hadiah minuman keras bagi yang namanya Muhammad, berarti ini jelas bukan hanya pelecehan kepada nama Nabi Muhammad SAW, tapi juga pelecehan terhadap ajaran Islam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Maka itu hadirin dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan ini harus diikuti oleh pemda-pemda yang lain. Kalau ada di Makassar ini, ya, itu outlet Holy Wings, ini harus bapak-bapak, ibu-ibu itu harus minta ditutup, dicabut izinnya. Tidak ada toleransi buat mereka ini. Ya, ini harus benar-benar ini dilakukan oleh umat Islam di Makassar. Di Jakarta, alhamdulillah, kemarin gubernur kita Bapak Anies Baswedan sudah mencabut izin 12 outlet Holy Wings ini yang ada di DKI Jakarta. Ya, kalau ini tidak diindahkan akan ditutup, dibubarkan. Ya, maka di tempat-tempat lain juga harus sama. Harus menuntut. Ya, yang bisa melakukan ini bagaimana? Kalau kita umat Islam hanya teriak-teriak, umat Islam hanya bisa menuntut, umat Islam hanya bisa mengutuk, bisa protes, tapi yang bisa mengeksekusi, bisa menghukum itu adalah kekuasaan. Ya, kita nggak punya kuasa, kita cuma bisa ngomong. Ustadz cuma bisa ngomong, apalagi jamaah. Ustadz hanya bisa ceramah di mimbar, ceramah di majelis ilmu, tapi yang bisa menutup tempat-tempat maksiat, mereka yang telah berani menghina Allah, Rasul, dan ajaran Islam, itu hanya kekuasaan. Tidak bisa kita tutup hanya dengan lisan, hanya dengan pena, hanya dengan ceramah, hanya dengan demo-demo, tidak bisa. Maka disinilah pentingnya kekuasaan. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi agama ini dengan kekuasaan yang tidak bisa dilakukan hanya dengan Al-Qur'an. Kalau kita hanya menyampaikan ayat haramnya al-khamar, menyampaikan ayat haramnya zina, menyampaikan ayat haramnya berjudi, menyampaikan ayat haramnya begini, itu, ini, dan lain sebagainya, itu hanya bisa disampaikan lewat omongan dan tulisan, tapi tidak bisa terwujud, terimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Bisa kita menutup tempat lokalisasi perjudian, lokalisasi perzinahan, tempat maksiat, tempat minum-minuman keras, itu hanya bisa dengan kekuasaan.
dengan tanda tangan seorang penguasa, maka kelar urusan mereka itu. Takbir. Takbir. Maka di sini pentingnya umat Islam ini punya kekuasaan. Umat Islam tidak boleh buta politik. Ya. Kalau kita tidak tahu politik, kalau kita tidak bersatu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita tidak bisa memilih pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman, yang berpihak kepada Islam dan kaum muslimin, maka umat Islam ini akan diperdayakan, akan ditipu oleh orang-orang politik yang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka itu kita harus berjuang untuk menegakkan ajaran Islam ini, pertama dengan Al-Quran, pendidikan Al-Quran buat anak-anak kita. Yang kedua, dengan menyiapkan calon-calon pemimpin, calon-calon penguasa yang dekat, yang mengerti dan mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar.
Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.